Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valdi Pastadinata Damanik dengan NIM C1D1222008. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu Trello. Trello adalah alat manajemen proyek yang membantu kamu mengorganisir tugas atau proyek secara visual. Alat ini berbasis papan dan kartu, sehingga setiap tugas atau pekerjaan bisa ditempatkan dalam bentuk kartu pada papan tertentu. Fitur utamanya yaitu yang pertama ada board atau papan. Berfungsi sebagai tempat besar untuk mengelompokkan pekerjaan atau proyek. 2. List. Di dalam board, kamu bisa membuat beberapa daftar atau kolom yang mengorganisir tahap-tahap kerja. Ketiga, card atau kartu. Setiap tugas ditempatkan dalam kartu yang bisa dipindah dari satu daftar ke daftar lainnya. 4. Member assignment. Kamu bisa menambahkan anggota tim ke dalam kartu tertentu, sehingga mereka tahu tugas mereka dan bisa bekerja bersama dalam proyek. Kelima, label dan checklist. Trello juga memungkinkan kamu memberi label untuk kategori tugas dan membuat checklist pada kartu, sehingga semua tugas kecil dalam satu kartu bisa dicatat dengan jelas. Keenam, integrasi dengan aplikasi lain. Trello bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Google Drive, Slack, dan kalender digital, sehingga semua informasi dan file yang diperlukan untuk tugas bisa diakses langsung dari Trello. Secara keseluruhan, Trello sangat cocok untuk individu atau tim yang ingin melihat keseluruhan proyek atau pekerjaan dalam bentuk visual, memudahkan kolaborasi, dan menjaga setiap orang tetap terkoordinasi. Terima kasih, itu saja dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari Trello secara umum. Yang pertama ada tentang organisasi visual. Trello menggunakan sistem papan, list, dan card yang sangat visual. Hal ini membuat Anda dapat melihat gambaran keseluruhan proyek dengan mudah dan melacak kemajuan setiap tugas. Lalu, yang kedua ada kolaborasi yang efektif. Trello memungkinkan untuk bekerja sama dengan anggota tim dalam satu proyek. Lalu ada fleksibilitas tinggi. Trello sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek dan gaya kerja. Lalu ada integrasi dengan aplikasi lain, yaitu Trello dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain seperti Google Drive, Slack, dan banyak lagi, sehingga dapat bekerja lebih efisien. Lalu yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu Trello dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kira Davina, NIM C1D1222012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan juga kekurangan dari Trello. Kelebihan Trello yang pertama yaitu UI UX-nya yang menarik. Jadi aplikasi Trello memiliki penampilan yang sederhana, jadi kita sebagai pengguna itu gampang untuk menggunakan aplikasi Trello ini. Kemudian di Trello juga ada yang namanya pewarnaan terhadap label proyek, jadi setiap proyek itu bisa menggunakan warna yang berbeda. Kemudian juga ada checklist di aplikasi Trello yang menandakan bahwa proyek kita itu sudah selesai kita lakukan, dan juga adanya deadline atau tenggat waktu untuk proyek-proyek kita. Kemudian selanjutnya aplikasi Trello ini sangat bagus untuk kolaborasi antar tim. Ada namanya comment section di Trello. Jadi anggota tim atau teman kita yang lainnya bisa menambahkan ide pada comment section ini. Kemudian juga aplikasi Trello ini terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Slack dan juga Google Drive yang memudahkan kita sebagai pengguna tentunya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin membeli versi premiumnya, versi gratis dari Trello ini juga sudah sangat mendukung untuk kita memanajemen proyek secara profesional. Kemudian di balik kelebihannya tentu saja ada kekurangan dari Trello ini, yaitu penggunaan Trello ini tidak bisa digunakan untuk proyek yang cukup besar karena layar tampilan Trello akan penuh dan susah untuk manajemen proyek nantinya.
Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi nama saya di sini Duarjo Givari Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan Trello dipergunakan untuk apa saja. Peruntukannya. Pertama untuk manajemen proyek. Mengapa saya katakan manajemen proyek? Karena Trello ini adalah aplikasi yang untuk sangat cocok memanajemen sesuatu. Karena misalnya dengan daftar menggambarkan sebagai tahap proyek, lalu misalnya apa yang harus dilakukan, bagaimana progresnya dan selesainya, dapat dipindahkan sesuai statusnya. Jadi kita bisa melihat dan melacak progresnya itu langsung secara visual. Contoh penggunaannya sebagai biasanya digunakan di tim event organizer, karena di tim event organizer sini kan mengatur banyak hal, mulai dari rencana acara, pembagian orang, job desknya, juga pembagian segala macam, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan ataupun pembagian setelah acara. Jadi Trello ini sangat cocok untuk manajemen proyek, manajemen organisasi. Bisa juga kita gunakan untuk membuat tugas kita sehari-hari. Jadi kita bisa tertata ketika kita membuat tugas, mana tugas yang sangat prioritas, mana aktivitas kita yang lebih prioritas dibandingkan kegiatan lain-lainnya. Jadi semua bisa termanage dengan bagus. Dan juga kita sebagai anak bisnis digital bisa juga manajemen tim kolaborasi untuk pemasaran. Jadi kita merencanakan mengelola kampanye pemasaran dengan pembuatan fitur-fitur baru. Bisa kita juga untuk menggunakan pengelolaan konten, perencanaan pengembangan produk, bisa juga penyusunan roadmap, bisa juga pelacakan freelance dan klien. Itu sangat banyak penggunaan aplikasi Trello ini sendiri. Jadi penjelasan dari saya cukup seperti itu. Saya lanjutkan kepada presenter lain. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Putri Kesha Estrani Sulingga. Saya akan menjelaskan mengenai mengapa Trello itu menjadi alat atau prasarana terbaik untuk pengelolaan tim yang baik. Ada 7 alasan yang saya dapat. Yang pertama, antarmuka yang sederhana dan visual, yaitu Trello itu menggunakan papan, daftar, dan kartu yang memudahkan tim untuk melihat tugas dan proyek secara visual. Yang kedua, ada kolaborasi yang efektif, yang dimana tiap anggota tim itu dapat berkolaborasi dalam satu papan. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam penggunaan, yaitu Trello dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek, baik itu pengembangan produk, pemasaran, event planning, hingga manajemen tugas sehari-hari. Yang keempat, ada integrasi dengan alat lain. Trello itu mendukung integrasi dengan berbagai alat populer seperti Google Drive, Slack, dan Power Up lainnya. Yang kelima, ada pembaruan real time, yang dimana itu setiap perubahan yang dilakukan dalam Trello itu dapat dilihat dan dilakukan pada setiap anggota yang di dalam papan tersebut, dan juga dapat melakukan pembaruan secara langsung. Yang keenam, ada skalabilitas dan pengaturan prioritas, dan yang terakhir ada aksesibilitas dan penggunaan yang mudah, yang dimana Trello itu dapat diakses melalui perangkat apapun, mau itu melalui PC, handphone, ataupun barang elektronik lainnya. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh presenter yang lain. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan aplikasi Trello. Yang pertama itu, kita membuat akun Trello, bisa di aplikasi Trello itu sendiri, ataupun di website trello.com. Yang pertama kita membuat akun, yaitu daftar atau masuk menggunakan akun Google, akun Microsoft, ataupun email. Yang kedua kita membuat board, ya jadi ada pilihan create new board untuk membuat papan board baru, lalu diberi nama dan juga pemilihan pengaturan privasi lain-lain. Yang ketiga kita membuat list. Di dalam board buatlah sebuah list. Jadi list itu berfungsi untuk mengorganisir tugas-tugas yang akan dilakukan oleh tim kita. Yang keempat, menambahkan kartu atau card. Jadi yang dimana di dalam setiap list itu kita harus membuat card yang akan dilakukan untuk mewakili tugas atau proyek yang akan dilakukan.
oleh tim kita. Yang kelima itu ada atur kartu, yaitu atur kartu. Klik kartu untuk membuat dan menambahkan detail seperti deskripsi, tanggal jatuh tempo, label, dan checklist. Lalu kita sebagai tim juga bisa menambahkan anggota tim pada kartu tersebut. Yang keenam ada gerakan kartu. Kita dianjurkan untuk drag dan drop kartu antar list untuk memindahkan status tugas, yang seperti contohnya di dalam aplikasi Trello itu, misalnya itu dari to do ke in progress. Yang ketujuh ada kolaborasi. Kita bisa mengundang anggota tim lain untuk ke board untuk menetapkan tugas mereka dan meninggalkan komentar pada card atau kartu tersebut. Yang kedelapan menggunakan power ups, yang dimana power ups ini disediakan oleh Trello untuk integrasi dengan berbagai aplikasi lain, seperti contohnya itu ada Google Drive, ada Slack, ada kalender yang bisa diaktifkan oleh Power Apps itu sendiri. Terima kasih.